Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bersyukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa besar dan banyaknya. Andai kata kita menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala, tentu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat kesehatan, panjang umur, kemudian rezeki yang berlimpah, keluarga, anak, istri, kehidupan, teman, kantor, dan seterusnya. Masya Allah. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, junjungan kita, umat manusia, dan kita bersyukur kepadanya. Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan suatu tema yang sangat penting sekali bagi kita selaku seorang ayah ya. Jadi kita di masa pandemi ini, Masya Allah cobaannya luar biasa ya. Kita selaku ayah oleh Allah kasih yang namanya kewajiban menafkahi anak dan istri, kemudian membimbingnya ya, jangan lupa ini membimbingnya, mengarahkan, kemudian memberikan yang terbaik, baik materi maupun non materi. Kalau bahasa hitam putihnya itu adalah ngasih duit iya, ngasih pendidikan ya. Nah ini masalahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak para ayah, bapak, father, atau yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, mereka lupa bahwasanya ini adalah amanah dari Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang akan kita bicarakan dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Hujurat, saudaraku sekalian, surat Al-Hujurat ini adalah surat ke-49 ya. Jadi surat ke-49. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Ayat ini ada 3 pengkabaran ya. Jadi satu ayat ada 3 kabar. Masya Allah, ini amazing banget di Al-Quran. Masya Allah, kita harus mencintai Al-Quran, mulai membacanya, mengkajinya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Masya Allah ini ya. Ini 1400 tahun yang lalu. Yang pertama, ya ayuhan nas, seruan Allah kepada seluruh manusia. Masya Allah ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami jadikan engkau min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menggunakan inna, seruan ini untuk seluruh manusia ya, karena menggunakan anas ya. Maka Allah menggunakan inna ini, sesungguhnya Allah mempertegas. Jadi Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan ya. Untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kemudian kami jadikan engkau su'ubah, bangsa-bangsa, Masya Allah, wal qabail, dan kemudian kabilah-kabilah. Apa? Lita'arafu, agar saling mengenal, bukan saja mengenal tetapi untuk muamalah, untuk ta'awun, untuk bekerja sama, untuk sosial. Jadi tidak ada manusia hidup di muka bumi yang sendirian, nggak ada. Bahkan hidup sendirian itu nggak enak ya. Maka pelajaran yang pertama kita ambil dari ayat ini adalah, yang pertama, Allah menggunakan kata inna ini berarti mempertegas. Kemudian khalaqnakum, kami jadikan. Allah menggunakan kata-kata na, khalaqnakum. Jadi khalaqna. Jadi Allah menggunakan kata kami. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada kata-kata kami, berarti Allah melibatkan unsur ciptaannya. Jadi dalam hal ini Allah melibatkan unsur manusia, karena ini fitrah memang. Jadi fitrahnya manusia itu dia dilahirkan dari jenis zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Gimana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang bukan saja laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki punya anak. Berarti kalau laki-laki dari laki, anaknya dari mana? Adopsi. Perempuan dengan perempuan punya anak. Ini jangan ditiru, ini adalah ajaran-ajaran dari jahiliyah, ajaran syaitan.
Jadi ini datangnya dari barat yang diekspor ya, atau kalau kita itu mengimpor orang-orang. Jadi di negeri ini pertarungan antara kebaikan dan keburukan itu setiap hari, setiap saat, setiap menit ya. Bahkan di YouTube sendiri itu juga begitu ya, antara LGBT ya, kalau kita lihat sekarang LGBT ya. Jadi LGBT ini mereka juga menyerukan, mereka juga berdakwah untuk ngajak nggak perlu nikah. Kalau bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu zaman dinosaurus, bahkan Al-Quran itu kuno, ngapain orang-orang beragama? Akhirnya mereka mengadakan kelompok pengajian mereka tentu ya, bukan pengajian kebaikan, pengajian keburukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau kita lihat LGBT ini marah. Lebih parahnya lagi, LGBT ini didukung oleh penguasa dengan atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, walhasil yang fitrahnya manusia itu laki dan perempuan itu kemudian menikah. Kalau dalam bahasa agama Islam itu menikah ibadah, ini oleh LGBT diserang habis-habisan bahwa manusia itu tidak perlu ikatan nikah. Manusia itu kebebasan, bebas. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Nah, kemudian pelajaran yang kedua di dalam Islam ini, masya Allah, inna akramakum indallahi atqakum ya, ayat masih satu ayat ya, pada ayat berikutnya tapi masih satu ayat itu menggunakan inna, penegaskan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat inilah yang menyebabkan jutaan umat manusia itu masuk Islam atau mu'alaf, terutama dari kalangan orang-orang yang derajatnya rendah. Kalau zaman dahulu dari orang-orang budak, kemudian kalau zaman sekarang itu orang-orang yang berkasta, di India terutama ya, di Bali, di India atau di tempat-tempat yang ada kastanya. Maka ayat inilah menjadikan mereka masuk Islam. Dan coba bayangkan, agama mana yang lebih mulia kecuali Islam ya. Ini agama Islam, masya Allah. Jadi menyebutkan orang yang paling bertakwa di sisi Allah itu, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan yang pejabat, bukan yang presiden, bukan yang seterusnya. Saudaraku sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu Allah jadikan dari kalangan jenis laki-laki dan perempuan. Maka di sini hakikatnya anak itu adalah amanah ya. Jadi anak, istri itu amanah, bahkan diri kita sendiri juga amanah. Makanya di tengah-tengah kesibukan yang kita mencari duit dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, mungkin kita tidak sadar bahwa kita punya amanah. Apa itu? Mendidik anak-anak kita, istri-istri kita. Jadi banyak di antara kita itu salah memahami amanah, bahwa yang pertama, anak istri ini amanah, anak diserahkan kepada istri, kemudian nggak dikontrol. Ini salah. Jadi kewajiban seorang ayah, seorang bapak itu adalah mendidik istrinya, ya, mendidik istrinya, mendidik anaknya, ya. Lah kan saya sibuk, ya tetap aja. Gimana caranya supaya istri dan anak ini harus ngaji, istri dan anak ini harus berbuat kebaikan, ya. Jadi tidak boleh dibiarkan. Sebab kenapa? Kalau kita itu malu, bahkan kalau kita itu takut ya kepada istri kita, mungkin istri kita mungkin lebih pintar, lebih kaya, mungkin lebih daripada kita, kemudian kita tidak bisa mendidiknya ke arah kebaikan, maka itu menjadi sebuah penyesalan. Mungkin ini agak berat ya kalau kita ceritakan ya. Saya cerita sedikit tentang sebuah takdir ya. Mungkin di antara kita ada yang mungkin menikah tapi belum punya anak ya. Jadi mungkin saya punya tetangga itu sudah 30 tahun. Coba bayangkan, 30 tahun nggak punya anak. Ada yang menikah sampai 40 tahun nggak punya anak. Ada yang menikah itu kurang lebih 10 tahun, nikah anaknya sudah 5, 10 tahun, bayangkan. Apa nggak takdir ini? Ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, anak kan bisa diprogram, hati-hati. Hampir semua orang ya bilang, termasuk artis nih, yang orang yang sok pinter, sok yakin, sok bisa ya. Dah saya tak buat program ya. Nanti menikah, setelah menikah itu nggak pengen punya anak ya, ditunda sampai 5 tahun. Ternyata setelah itu nggak punya anak sampai 15 tahun. Coba bayangkan, apa nggak ngeri ini? Padahal kalau orang itu nggak punya anak itu masya Allah ya, nggak punya anak, apalagi nggak punya istri, tambah parah ya. Kalau orang punya istri, taruhlah orang istrinya banyak lah, tapi nggak punya anak, sama saja sedih sekali ya. Anda tidak akan merasakan kesedihan ketika Anda tidak mengalami, dan jangan mengalami. Jadi beginilah, kenapa banyak orang yang tersesat dalam hidupnya? Karena dia terlena ke dalam kehidupan.
tapi begitu meninggal dunia baru sadar, dan itu telat. Orang juga begitu, orang tidak tahu bahwa dia punya kewajiban mendidik anak, mendidik istri. Padahal ya, kewajiban ini dari Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua. Maka apa yang harus kita lakukan? Yakni mendidik istri anak kita. Tolong istrinya, anaknya, ya, terutama istri yang belum berjilbab atau menutup aurat, silahkan diajarkan untuk menutup aurat, mengaji dengan kajian Islam, karena sungguhnya kita ini oleh Allah ditaklif, dikasih beban untuk mempelajari Islam mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau kita sampai diam saja, maka itu akan menjadi penyesalan besok di yaumul qiyamah. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia baru sadar, oh ternyata begini toh kewajiban. Jangan. Karena sungguhnya hidup ini tidak pernah main-main ya. Jadi kalau kita buka di dalam banyak ayat, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia seisinya ini tidak pernah main-main. Kemudian Allah juga menjelaskan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun la yaskurun la yaqilun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau memahaminya, tidak mau merenunginya, tidak mau mengerti, ya. Saudara sekalian, kewajiban seorang ayah itu di samping dia mencari nafkah, kemudian memberikan riayah, memberikan kebaikan, keberkahan kepada keluarganya, ya, maka dia harus mendidik istrinya. Kalau mendidik istrinya itu dengan cara ya dikasih didikan, pengajaran di rumah. Jadi sebelum berangkat kerja atau diaturlah, ini tidak harus setiap hari, mungkin seminggu bisa 3 kali. Diajarkan sholat bareng, diajarkan pengajian, kemudian didatangkan guru ngaji, atau disuruh istrinya itu ikut ngaji kemana, ya. Banyak ya, mulai dari tilawatul Quran, membaca hadis, membaca sejarah, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak, mari kita anak-anak kita sekolahkan ke sekolah-sekolah agama. Kalau saya pribadi di homeschooling ya, karena saya tidak percaya dengan sekolah-sekolah yang ada, karena sekolah yang ada itu menurut saya pribadi itu peninggalan Belanda. Lebih-lebih sekarang ini orientasi pendidikan itu sudah salah ya. Saya terinspirasi dengan pendidikan Gontor, pendidikan pesantren, pendidikan zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, ya, mereka dididik di Masjid Nabawi. Jadi sangat sederhana sekali. Ini yang membuat saya mendidik anak saya itu di homeschooling. Saya buat homeschooling sendiri. Dan kurikulumnya kita sudah punya banyak kitab sehingga kita bisa melakukannya. Dan kemudian kalau kita pengen misalnya dapat ijazah, bisa setelah itu kita masukkan ke sekolah-sekolah umum dengan harapan anak-anak sudah mengerti pendidikan agama. Jadi pendidikan homeschooling tentang keislaman ini bukan berarti kemudian itu agama agama itu adalah orang-orang yang tidak bisa dapat pekerjaan atau dapat ijazah umum, tidak. Tetapi ini lebih istimewa, plus dan plus. Ingat, pendidikan yang ada sekarang ini, pendidikan umum itu, pendidikan sekuler itu ciptaan Belanda. Itulah yang membuat saya menyadari dari awal bahwa pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mengharapkan berkah dari beliau, mendapatkan syafaatnya, dan insya Allah besok di yaumul qiyamah kita akan mengharapkan kebaikan. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.